Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam, kepala, dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini masih melanjutkan Injil bacaan harian yang kemarin, di mana Injil kemarin mengisahkan kesedihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dengan mengatakan, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Bagi orang-orang yang berada di Yerusalem, terutama di Bait Allah, kalau kita secara khusus lokasi dalam Injil hari ini, banyak orang mulai terbiasa Bait Allah berubah fungsi dari tempat orang untuk bertemu dengan Tuhan menjadi sebuah tempat perdagangan, di mana memang Bait Allah kental dengan jual beli barang persembahan untuk dikurbankan dalam ibadat di Bait Allah. Maka di sini kemudian kalau kita gabungkan dengan bacaan Injil kemarin, sebuah tangisan Tuhan Yesus kepada Yerusalem itu masuk akal ketika kita renungkan dengan bacaan Injil hari ini, di mana rumah Bait Allah adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikan sarang penyamun. Dan untuk itulah kemudian ketika Tuhan Yesus melihat ketidakberesan ini, disitulah Tuhan Yesus mengusir semua pedagang di situ. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, disitulah Tuhan Yesus mau mencoba mengembalikan kembali fungsi dari rumah ibadat Bait Allah, adalah soal bagaimana orang semakin terpaku bertemu dengan Tuhan dan bisa mendengarkan sabda-sabda Allah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengalaman Tuhan Yesus hari ini tentu menjadi sebuah permenungan dalam diri kita sekalian, bahwa secara iman kalau mau kita renungkan, Bait Allah merupakan hati kita masing-masing. Hati kita adalah tempat Tuhan Allah berdiam, tetapi seringkali kita membuat kotor hati kita dengan sebuah sikap dosa yang seringkali menjauhkan kita dari Allah. Maka kalau kita kemudian sadar akan dosa dan kemudian kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong bersihkan hati saya supaya hati saya bisa lebih dekat kepadamu, dan di situ Tuhan mengabulkan doa kita dengan mengembalikan fungsi dari rumah ibadat itu atau Bait Allah itu, maka tentulah apa yang dilakukan Tuhan dalam pengalaman hidup kita dengan pertobatan itu tidaklah mudah. Ada sebuah situasi di mana kita diajak untuk mengalami suasana baru, dari suasana ketidaknyamanan, dari suasana yang nyaman menjadi suasana yang ketidaknyamanan itu. Tetapi satu hal, saudara-saudara yang terkasih, tentu kalau kita hidup dalam sabda Tuhan dan mematuhinya, hidup kita akan lebih indah. Setidaknya ada damai yang kita rasakan, damai sejati, daripada kita merasakan damai yang semu tetapi itu adalah dosa. Semoga dari hari ke hari pengalaman iman kita sebagai orang beriman mampu membuat Bait Allah hati kita selalu bersih dan membiarkan Tuhan bertahta dalam hati kita.